Buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. 1 Korintus 3 ayat 8. Yang sudah dapat silakan baca. Saudara, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak tahu posisi kita di hadapan Tuhan, maka hidup ini akan jadi kacau. Ya, saya beri contoh. Kalau kita mau ke rumah teman kita, lalu kita tersesat. Biasanya kita telepon bukan? Yang di rumah. Nah, pertanyaan pertama apa yang muncul dari saudara kita itu? Kalau kita tersesat, pertanyaan pertama munculnya apa? Loh, masa nggak pernah tersesat? Kamu lagi di mana? Nah, kamu lagi di mana? Jangan bilang di apa ya, pompa bensin di sini apa yang terkenal? Apa ya? Mobil, pompa bensin, BP. Wow, kalau cuma BP aja kan banyak. BP yang mana? Saudara, kalau kita tersesat, maka kita telepon seseorang yang rumahnya akan kita tuju, tapi kita nggak bisa menjelaskan posisi kita di mana. Bisa nyampe nggak ke tujuan? Jawab, bisa nyampe tidak? Nggak bisa. Oke? Nah, seperti itu kita dengan Tuhan. Iblis seringkali mengacau, mengganggu hidup kita. Dengar baik-baik. Iblis seringkali mengacau, mengganggu hidup kita. Itu bukan karena kita nggak punya uang. Tapi ketika iblis tahu, kita belum tahu atau tidak tahu posisi kita itu di mana di hadapan Tuhan, disitulah kekacauan terjadi. Oke, saya jelaskan dulu uang ini. Orang berkata begini, nggak punya uang, itu masalah atau bukan? Saudara jawab apa? Ayo, nggak punya uang itu masalah atau bukan? Masalah, salah. Nggak punya uang itu bukan masalah. Loh, kok bisa? Dengarkan. Kalau saudara berkata nggak punya uang itu masalah, logikanya orang yang punya banyak duit nggak punya masalah. Loh, iya atau tidak? Kok nggak ngerti? Oke, saya ulangi. Kalau saudara berkata nggak punya uang itu masalah, berarti saudara beranggapan orang yang punya uang banyak nggak punya masalah. Yang masalah. Loh, nggak, jawab dulu. Loh, anggapannya gitu bukan? Loh, ayo yang lain mikir lah. Saudara, saya minta saudara jujur. Nggak mau kalau nggak jujur. Orang berkata nggak punya uang itu masalah, tapi saya berkata bukan. Karena kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, berarti orang yang uangnya banyak, orang kaya nggak punya masalah. Padahal orang kaya punya masalah tidak? Ayo jawab. Punya. Berarti masalahnya bukan pada uang. Lalu pada apa? Ada tadi kata cukup ini loh. Selama kita nggak pernah bisa berkata cukup, celaka hidup ini. Ribut terus nanti suami istri. Selalu saling nyalakan. Ya gara-gara kamu sih, sampai ini begini gara-gara kamu. Enggak. Mulai hari ini biar kita berubah. Tapi yang jadi masalah besar adalah ini. Ketika kita nggak tahu posisi kita di depan Papa kita di surga itu apa. Itu masalah besar. Maka itu kita sering dikacaukan oleh iblis. Hidup jadi bimbang, jadi kacau, jadi nggak semangat, dan macam-macam lagi. Oke? Sekarang dibaca 1 Korintus 3 ayat 8. Kalau perlu bareng-bareng baca, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia silakan. Udah? 1, 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima sesuai dengan sendiri. Oke? Baik yang menanam maupun yang menuai, sama, masing-masing akan menerima upahnya, hasilnya. Nah, jangan pernah iri hati kepada siapapun juga. Oke? Orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang paling nggak bisa terima hidupnya karena iri hati pada yang lain. Betul tidak? Selalu melihat, kok dia bisa begitu ya? Kok dia bisa begitu ya? Aku kok susah ya? Kenapa aku begini? Betul? Itu orang paling celaka. Berarti dia tidak tahu posisinya apa, dia nggak bisa terima dirinya sendiri. Padahal Tuhan berkata, masing-masing apa tadi? Ayo, akan menerima upahnya walaupun beda-beda. Ada yang menanam, ada yang menuai, tapi tetap Tuhan yang menumbuhkan itu semuanya. Ayat 9, masih ayat pasal 3. 1 Korintus 3 ayat 9 sekarang. Nah, ini lebih jelas lagi. 1, 2, 3. Ya, stop dulu. For we are apa Inggrisnya? Both God's workers. God's fellow workers. Yang terjemahnya John apa? For we are both God's workers. Part
Workers. Part of God workers. Both. Oke, luar biasa. Apa kata lain rekan sekerja Tuhan? Partner. Betul? Nah, inilah posisi yang paling penting dalam hidup kita. Kita ini kawan sekerja Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Selama ini khotbah-khotbah yang kita dengar selalu sepihak. Dengar ya? Sepihak bagaimana? Sepihak, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan aku perlu sembuh Tuhan. Aku perlu diberkati. Aku perlu. Nah, kenapa enggak seimbang hubungan kita dengan Tuhan? Karena kita enggak mengerti posisi kita ini. Kalau hari ini kita membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Saya nggak tahu di antara kita siapa yang pernah punya partner kerja, ya. Biasanya orang partner itu equal nggak, sejajar nggak? Biasanya sejajar. Walaupun mungkin secara jumlah uangnya beda-beda, tapi tetap ini equal, sejajar. Nah, seperti ini Tuhan menghargai kita. Katakan amin. Dia mengakui kita teman sekerjanya. Saudara, maka itu mulai hari ini jangan kita hanya sibuk Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan begini, Tuhan begitu. Sudah, stop. Kalau kita jadi kawan sekerja Tuhan, berarti bagian kita dengan Tuhan sama atau tidak? Sama. Enggak beda. Nah, ini loh posisi yang seringkali kita salah. Nah, untuk lebih mempermudahkan, apa sih bedanya kawan sekerja dengan karyawan? Ngerti maksudnya? Apa bedanya kawan sekerja dengan karyawan secara umum? Beda. Ya, nah, kita ini bukan karyawannya Tuhan loh, tapi kawan sekerjanya. Oke? Berarti tanpa kita Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ini luar biasa. Oke, kita tinggalkan dulu perjanjian baru. Kita lihat perjanjian lama. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Bagi saudara yang belum pernah dengar firman ini, Amos 3 ayat 7, kiranya mulai hari ini hidup saudara berubah. Begitu pentingnya posisi kita di hadapan Tuhan. Sampai seperti ini pengakuannya. Udah, Amos 3 ayat 7. Bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti bahasa Inggris. Ayo, yang sudah dapat silakan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Apa? Tidak melakukan apa-apa. Diam, tidak melakukan apa-apa. Apalagi? Ngeri loh saudara. Sungguh Tuhan gak buat apa-apa. Ini yang penting. Renungkan kebenaran ini. Apa yang saudara pikirkan bahwa kalau Tuhan kita nggak bisa berbuat sesuatu, berarti yang berbuat sesuatu itu siapa? Ayo, iblis, setan. Maka itu di mana saja kita hidup dan terjadi kejahatan, perbuatan setan yang mengerikan, berarti gereja-gereja di situ sedang tidak buat apa-apa. Karena Tuhan diam. Ngeri loh, ini ngeri. Tolong catat ya. Setiap kali Tuhan gak buat apa-apa, berarti siapa yang buat apa-apa? Setan. Nah, ini yang saya kagum. Saya dapat rahasia ini tahun 78. Waktu saya dapat buku karangan Paul Belheimer, judulnya Menuju Takhta. Bahasa Inggrisnya bacanya apa? Destined. Kata destined itu, destined past tense. Bacanya apa? Destined to the throne. Itu sudah dicatat lagi, tapi mungkin di Google bisa cari. Destined for to the throne, menuju takhta. Wih, waktu saya baca itu saya kaget. Paul Belheimer nggak banyak nulis buku, tapi ada 3 buku yang saya baca itu merubah konsep saya. Dia menulis begini, seharusnya kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya itu jauh lebih cepat selesai loh, daripada dia pakai kita. Lo betul tidak? Sekarang bayangkan, kalau malaikat diundang ke KKR, belum khotbah baru nongol, orang bertobat gak? Ngerti maksudnya ya? Nah, malaikat itu enak, kalau diundang gak perlu transportasi, gak perlu akomodasi, gak perlu konsumsi. Bener?
Tapi kenapa Tuhan nggak pernah pakai malaikat? Padahal dia tahu kalau dia pakai malaikat pekerjaan sudah lama cepat selesai. Kenapa dia pakai kita? Nah, Paul Bellamber menulis, sebab malaikat itu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Kita ini dilahirkan adalah anak-anak. Dan Tuhan ingin berbagi faktanya dengan kita. Saya kaget. Tahun 78. Nah, terus saya menemukan ayat ini. Sungguh, ingat ya, Yahweh Tuhan tidak buat apa-apa. Kenapa? Sebelum dia menyatakan apanya? Ayo baca. Menyatakan apanya? Keputusannya kepada rekan sekerjanya. Tolong bahasa Inggrisnya dibaca. Ayo, yang sudah bawa terjemahan apa saja? Amos 3 ayat 7, cepat. Bahasa Inggris. Ya. Surely the Lord God will do nothing without revealing his secret to his servants the prophets. To his servant, to his co-workers. Surely the Lord God does not Will do nothing ya. Sebelum dia menyatakan secretnya, rahasianya, keputusannya kepada rekan sekerjanya ini loh saudara. Nah, berarti tanpa kita dia bisa buat apa-apa enggak? Lo jawab, tanpa kita dia bisa buat apa-apa enggak? Enggak loh saudara. Saya nangis waktu itu. Lo katanya dia maha kuasa. Kenapa? Kok enggak bisa buat apa-apa tanpa kita? Yaitu karena kita teman sekerjanya. Ini yang kita harus tahu. Di ruangan ini baru pendeta Samuel Loren yang pernah ke Nabire. Ya, melihat langsung pekerjaan Tuhan di sana. Maaf saya cuma cerita. Tahun 89 rupanya Tuhan sedang mikir Papua. Ya, saya menemukan kebenaran ini. Waktu itu saya ada di California, di kota Pasadena. Tahun itu saya sudah punya PR Australia. Diurus oleh Gereja Body of Christ. Saya dapatnya dari kantor imigrasi Rockdale. Gampang sekali waktu itu. Enggak pakai tes kesehatan, enggak pakai apa. Saya pikir, luar biasa. Tapi ketika Tuhan minta saya ke Papua, maka tahun 81 saya harus serahkan PR itu karena nggak bisa memenuhi syarat. Karena saya mulai dengan Papua. Teman-teman saya yang goblok-goblokan saya. Goblok kamu, dapat PR gampang itu kamu buang. Bahkan sampai Tante Elizabeth Brookshaw marah. Kamu nggak menghargai perjuanganku. Bukan soal nggak menghargai Tante, tapi ini panggilan. Saya harus ke Papua, nggak bisa tidak. Nah, jadi waktu itu saya di Pasadena. Saya sudah enak-enak pelayanan di Amerika. Bahkan teman saya pendeta di Honolulu, dia berkata, Koden mau pindah ke Irian, waktu masih 6 Irian Jaya. Dia bilang, kalau Koden sudah enak-enak tinggal di Amerika, pelayanan sudah bagus, ke Irian itu namanya kemunduran. Memang logikanya begitu bukan? Sudah enak-enak. Tapi Tuhan tuh minta betul-betul saya ke sana. Gara-gara saya baca buku, judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Nah itu buat saya kaget. Wait, kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa From Jerusalem to Irian Jaya? Itu kumpulan. Jadi perjalanan misi secara kronologis. Ya, yang nulis itu Ruth Tucker, RUTHTUCKER. Jadi kronologis. Mulai penginjil pertama dari Kisah Rasul itu Filipus, itu yang ditulis. Filipus kemana? Setelah itu Paulus, setelah itu terus sampai ujungnya adalah Don Richardson yang mengatakan the end of the earth, ujung bumi itu adalah Irian Jaya. Nah, saya berkata, ngapain saya capek-capek keliling ke luar negeri untuk memberitakan Injil kalau ujung buminya di negara sendiri? Agustus 89 saya dapat suara itu, kamu ke Irian. Siap. Maka April 90 saya pertama kali ke sana. Nah, rupanya hari itu Tuhan sedang mikir Papua. Terus dia lagi cari partner, siapa yang mau ke sana? Dalam tanda kutip saya berkata, kebetulan saya lagi siap. Tuhan lihat hati saya, oke kamu berangkat. Saya berangkat. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkati pelayanan ini luar biasa. Saudara, maka itu kita semua cuma ada satu di antara dua. Kalau kita nggak jadi partnernya Tuhan, kita jadi perongrongnya Tuhan. Ngerti kata itu? Yang suka ngerampok surga, hanya minta berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Cuma begitu. Karena kita nggak tahu posisi kita. Apalagi iblis ketika nggak tahu posisi kita, kacau. Dia akan ganggu, akan ngacaukan hidup kita. Ngeri loh saudara, lagi sekali sungguh. Surely
Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu sebelum Dia nyatakan keputusannya kepada kita. Rekan sekerjanya ini. Berarti posisi kita penting gak di hadapan Tuhan? Jawab, posisi kita penting gak? Sangat penting. Hari ini Indra bersama istrinya datang khusus. Sebenarnya mereka gak ikut, hanya mau bawa sesuatu untuk Papua. Mereka belum pernah ke sana, tapi mereka ada di sana untuk anak-anak itu. Nah, apa yang kita bisa buat? Di sekitar kita begitu banyak orang yang perlu Tuhan. Betul, perlu kasihnya. Udah? Kembali ke 1 Korintus 3:9. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kalimat berikut. Ayo 1 Korintus 3:9. Ayo sudah dapat? Tolong bacakan. 1 Korintus 3:9. For we are God's fellow workers, Fellow workers, and then His servants working together. nah, His servant working together. Terus You are God's cultivated field, you, ya. We and you. Okay? You are cultivated field. Terus His garden, His vineyard. ya. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Ayo kita lihat. Kami adalah kawan sekerja. Lalu kamu itu siapa? Ayo, kamu di ayat 9 ini siapa? Coba mikir. Ayo, kamunya itu siapa? Kita, bukan. Tuhan Yesus, bukan. Nah ini loh, banyak gereja gak pernah ngerti. Kamunya itu adalah proyeknya Tuhan. Itulah manusia-manusia yang belum pernah tahu pengampunan dosa, keselamatan dan sebagainya. Lo ngerti gak sekarang ini? Oke, jadi Tuhan itu punya ladang, tapi gak ada bangunannya. Maka kita harus membangun, katakan amin. Di tempat itu. Saudara, saya ulangi lagi. Ketika kita tidak tahu posisi kita, siapa kita ini di hadapan Tuhan, maka kerjaan kita cuma ngerampok surga. Berkati aku Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan ada masalah ini Tuhan. Ayo jujur, dalam hatinya jawab, jangan lewat mulut kita. Setelah saya diberi mengerti oleh Roh Kudus tentang kebenaran ini, 1 Korintus 3 ayat 8-9, Amos 3 ayat 7, maka saya, bukan menghakimi, beda. Saya cuma menilai saja. Orang Kristen yang sudah tahu posisinya di hadapan Tuhan, itu kalau doa itu beda. Sedikit sekali doa untuk dirinya sendiri. Tapi lebih banyak mereka doa untuk proyek-proyeknya Papa di surga yang belum selesai di muka bumi ini. Oke? Saya nggak tahu di Australia, tapi kita tahu di Indonesia. Sebetulnya sama. Cuma karena sebagian besar kita di Australia tidak kerja di bagian developer, kontraktor, builder, nggak semuanya. Tapi kita bisa tahu. Kalau ada perusahaan besar yang mau buat apartemen, buat mall, buat shopping center, apa saja, mereka perlu subkontraktor nggak atau dikerjakan sendiri semua? Ngerti nggak istilah itu? Perlu nggak? Perlu. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus 3 ayat 8 dan 9, khususnya 9-nya, berarti kita ini kontraktor kerajaan surga loh. Ayo katakan amin, jangan diam aja. Betul? Tuhan punya proyek banyak. Maka itu dikatakan kami, we and you. Kita harus tahu perbedaannya ini. Kami kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Jadi tiap kali saudara mendengar dan melihat ada orang-orang di sekitar kita, rasanya ini ladang Tuhan ini. Ini perlu dibangun ini. Maka kita harus datangi. Amin. Kita nggak boleh diam. Kita harus buat sesuatu dalam hidup ini. Karena itu akan jadi proyeknya Tuhan, akan jadi bangunan Tuhan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Yang belum mengerti? Ayo, jangan sampai pulang terus bingung sendiri kalau saudara nggak tanya sekarang. Kita tahu proyek Tuhan untuk kita apa? Gimana tahu? Iya, pertanyaan bagus. Bagaimana cara tahu proyek Tuhan itu untuk kita itu apa? Saudara, setiap kali kita melihat seorang yang kita kenal maupun tidak, dan kita tahu orang itu belum tahu pengampunan, belum tahu keselamatan dari Tuhan Yesus, itulah proyek.
Di Indonesia saya ini dikenal orang yang cukup unik, bukan antik, beda ya. Roh Kudus itu ngajari saya begini. Kalau saya keliling kemana saja, saya tuh kalau ngelihat orang ya, jadi rata-rata saya nggak kenal. Wajahnya itu sedih betul. Kalau saya bilang wajahnya lecek gitu ya, saya harus buat sesuatu, nggak bisa tidak. Tadi ini saya baru telepon ke Indonesia, ini anak di Biak. Tanggal 14 Juli saya di Jayapura. Saya diundang oleh satu gereja. Kebaktian belum mulai, saya lagi perlu sesuatu. Nah, terus saya bilang pada panitianya, boleh nggak saya mampir ke ada mall kecil gitu ya? Oh silakan. Mau beli apa Pak? Saya mau cari sesuatu. Tanggal 15-nya saya langsung ke Manokwari, 15 Juli itu. Begitu saya keluar dari toko itu, saya melihat ada 2 orang, kelihatan suami istri tapi masih muda, lagi duduk. Wajahnya itu sedihnya luar biasa. Terus saya tanya pada panitianya, masih ada waktu enggak? Oh masih Pak, kira-kira 30 menit. Baik, saya mau ketemu 2 orang itu. Bapak kenal? Enggak, saya baru tahu itu. Akhirnya saya duduk. Begitu saya duduk, saya bilang, maaf saya ganggu, saya pendeta Daniel. Boleh enggak saya tanya sesuatu? Kenapa kalian ini begitu sedih wajah kalian? Ketika si istri dengar saya pendeta, dia nangis, saudara. Waduh, saya bingung. Terus saya bilang gini, kalian ada waktu enggak? Cuma ngangguk. Kenapa Pak? Ayo ikut ke gereja dulu, saya mau ibadah. Mereka ini Kristen. Oh ya, ikut. Nah di mobil itu mereka cerita, kami ini sedang ditipu habis-habisan. Kami hampir 3 bulan di Jayapura, kami nggak tahu mau tinggal di mana, kami pindah-pindah. Uang kami habis. Oh ya? Terus saya tanya, kamu kerja apa? Nah dia cerita, dia ini chef internasional, pernah ikut kapal krus, pernah kerja di hotel berbintang apa di Jakarta. Nah waktu itu ada tamu orang Papua nginep di hotel saya kerja. Nah terus dia ngelihat cara saya kerja, dia akhirnya kontak saya. Terjadilah pembicaraan, orang ini mau bukakan restoran buat dia di Jayapura. Nah nggak tahu ada pembicaraan apa, akhirnya setor uang 100 juta dulu. Hasil kerjaan mereka sekian lama. Anak mereka 2, yang satu baru umur 2 tahun lebih, yang satu umur 9 bulan. Dititipkan ke mertuanya di tempat lain. Sampai Jayapura, orang itu hilang, gak pernah bisa dihubungi. Sampai hampir 3 bulan ketemu saya itu. Waduh, saya bilang, Kak, saya harus buat sesuatu. Akhirnya dengan orang gereja itu, saya minta tolong, bisa gak ditampung dulu, nanti saya urus. Nah, hari-hari itu saya lagi baru buka rumah makan di Biak. Rumah makan sederhana sebenarnya, tapi tempatnya cukup bagus. Nah, yang ngelola anak saya yang saya dapat dari penjara berapa waktu sebelumnya. Nah, Roh Kudus ingatkan saya tanya, Tuhan, saya mesti buat apa dengan 2 orang ini? Ya, bawa aja ke Biak. Kan kamu baru buka rumah makan. Oh ya betul juga. Akhirnya nego. Saya beri nomor telepon anak ini dengan anak saya di Biak, mereka ngomong sendiri. Ringkas cerita, tanggal 20 Juli, jadi cuma waktu semingguan 14, 20 Juli mereka terbang ke Biak. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Nah, nggak tahu bagaimana Ibu Bupati Biak itu orang yang sangat merhatikan anak-anak muda. Dan Ibu Bupati ini sering makan di tempat itu, tapi masih sederhana. Begitu dia tahu ada anak baru datang ini, chef ini, wah, dan kerja saya nggak tahu gimana caranya, modal diberikan. 16 Agustus. Peresmian restoran internasional yang pertama di Biak. Anak ini jadi chefnya. Jadi dari masakan Eropa, ada masakan Asia, ada macam-macam sudah. Woi, ramenya luar biasa. Nanti saya tunjukkan fotonya kepada saudara. Nah besok tanggal 5 saya tiba di Jakarta, jam 5, jam 9 malam saya akan terbang ke Biak. Melihat kerjaan Tuhan di antara mereka ini. Tanggal 23 Agustus saya berangkatkan istrinya untuk ambil 2 anaknya yang masih kecil itu. Setelah mereka sekeluarga sudah tinggal sama-sama di tempat kami di Biak. Nah saudara, apa yang saudara buat kalau saudara melihat seseorang yang perlu Tuhan? Ini yang penting. Saya hari ini gak ikut salah satu anak saya. Dia dapat beasiswa S2 di Australia. Tanggal 30 Oktober 2011 saya ketemu dia di Mall Daan Mogot di Jakarta. Saya gak kenal anak ini, tapi anak ini aduh, wajahnya betul-betul kacau sekali.
Waktu itu dia baru kelas 3 SMA. Terus saya dekati. Dia kaget. Bilang, kamu kan pengen sekolah toh? Iya, tapi gak punya duit om gitu. Oh iya, Roh Kudus udah ngomong. Oke, maaf ya, om berkata, kalau kamu gak mau ngampuni papamu, maka kamu gak akan punya masa depan yang sukses. Dan kamu gini, urusannya apa? Anaknya memang keras sekali. Terus saya bilang, atas nama papamu, om minta maaf. Wih, mendengar itu dia nangis. Ini di mall. Nah, waktu dia nangis, saya bingung. Ini, aduh, saya harus cari tempat ini untuk doakan dia. Pas saya noleh ke belakang, ada ruangan. Saya langsung tarik dia. Ternyata itu musola. Karena ada beberapa sajadah. Aduh, ini bagaimana? Kebetulan nggak ada orangnya di situ. Saya langsung masuk, saya doakan dia, saya peluk dia nangis. Dan waktu itu dia sudah dekat untuk ujian. Oktober ujiannya biasanya Maret atau Februari atau Maret, kelas 3 SMA. Oh nggak dengar dulu, saya keras dong ngomongnya ini. Oke. Oh ya gimana? Oke. Oh dekat itu. Sorry. Ya jadi saya ulangi lagi. Jadi akhirnya saya lanjutkan sekolah anak ini. Ternyata dia nunggak cukup banyak. Saya bayari sampai dia lulus SMA. Nah karena Tuhan nyuruh saya kuliahkan dia masuk di Tarumanegara. Dia lulus cuma 3,5 semester. 7 semester, 3,5 tahun, sorry. Ya harusnya 8 semester, cuma 7 semester, 7,5 semester, 3,5 tahun ini. Luar biasa. Nah, sekarang dia dapat beasiswa ke Sydney. Saya nggak bayar lagi karena anak ini cerdas sekali. Nah, saudara, itulah proyek-proyek Tuhan yang ada. Ya, ladang, jangan lupa kata itu, ladang Tuhan. Jadi sering nggak kita ketemu ladang-ladang seperti itu dalam hidup? Sering. Nah sekarang tergantung kita. Bagaimana kita bisa buat sesuatu. Jelas Feni pertanyaannya? Ada lagi yang lain mau tanya? Sebelum kita lanjutkan, apa kira-kira? Ayo. Roh Kudus ajari saya juga dengan cara yang unik. Misalnya, kalau saya mau tidur, saya punya kebiasaan tanya, Papa, handphone mana yang harus nyala dulu? Kan saya punya 4 nomor sebabnya. Oke. Suatu hari saya kecapean betul. Itu hari, saya ingat betul, hari Minggu malam. Jadi masuk Senin pagi. Nomor ini saya suruh, Tuhan Roh Kudus bilang on. Karena saya kecapean, ada SMS masuk. Saya nggak dengar, yang dengar istri saya. Terus dia bangunkan saya, ada SMS. Oh ya, saya kaget juga. Saya keluar kamar, saya nggak mau ganggu istri saya. Begitu saya keluar, saya baca SMS-nya, langsung saya seger. Karena SMS bilang begini, selamat malam Pak. Bapak nggak kenal saya nggak kenal Bapak. Lah kan lucu. Saya dapat nomor Bapak ini dari HP second yang saya beli. Wah tertarik ini. Cuma dia nggak nyebutin laki perempuan siapa namanya. Saya lagi putus asa Pak. Saya nggak punya orang tua. Kami 3 kakak beradik yatim piatu. Akhirnya saya SMS. Saudara siapa? Tinggal di mana? Ya terus dia nyebut namanya. Boleh nggak saya telepon? Itu 2:30 pagi waktu Nabire. Ternyata dia di Medan. Berarti sana masih 12:30. Begitu saya telepon, saya tanya, kenapa kok bisa dapat nomor saya dari HP second itu apa? Saya ini baru beli HP Pak. Rupanya ini HP pendeta. Karena kontaknya pendeta banyak sekali. Dan ternyata dia itu Kristen namanya Romi. Nah kenapa kamu milih nama Daniel? Karena dari sekolah minggu saya itu mengidolakan Daniel. Nah terus ada berapa nama pendeta Daniel itu? Ada 10. Saya SMS semuanya. Terus yang balas 4. Yang telepon baru Bapak. Ya udah. Akhirnya saya tahu keadaannya. Itu hari Senin. Hari Rabu saya punya waktu kosong. Saya terbang ke Medan. Semasa hari Kamis saya balik lagi. Hanya untuk ngurus anak ini. Luar biasa Tuhan jamah dia. Hidupnya berubah sampai hari ini. Berarti ya. Jadi ternyata banyak orang. Oke, saya berikan jembatan dulu ya untuk melanjutkan ini. Contoh kecil. Seringkali kita ini memaksa Tuhan. Kalau kita nggak tahu posisi kita sebagai teman sekerjanya. Apa yang kita buat? Memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Betul tidak? Secara wajar dan secara umum, hampir semua orang Kristen akan kecewa kalau doanya nggak dijawab. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, Tuhan itu ingin
konsep kita berubah. Bukan lagi waktunya kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, tapi mulai hari ini semua kita mendengar kebenaran ini. 1 Korintus 3:8-9, Amos 3 ayat 7. Catat ya kalimat ini. Maka saudara dan saya harus menjadi jawaban doa untuk orang lain. Ngerti nggak arti kata menjadi jawaban doa buat orang lain? Jadi kalau ada orang sedang berdoa kepada Tuhan dalam semua kesulitan hidupnya, yang Kristen maupun yang tidak, saudara harus menjadi jawaban doa mereka. Ngerti nggak kata menjadi jawaban doa untuk mereka? Saya beri kesaksian. Tanggal 22 September saya tiba di Brisbane dari Jakarta. Tanggal 23 itu ada acara, saudara, namanya dikasih nama ngebakso bareng di Bakso Kak Ria di Brisbane. Nah, dia ini hajah, ya, orang Bugis, tapi suaminya orang Australia. Nah, ini ketiga kali saya di Brisbane ketemu orang-orang Islam ini. Dan mereka ini tadinya kami ketemu di Griffith University. Jadi mereka yang dapat beasiswa untuk ngambil master atau PhD, nanti kembali jadi dosen di Indonesia. Dan ini sudah 3 kali. Jadi saya ngomong tentang firman, tapi saya nggak ngomong tentang agama. Yang pakai jilbab banyak sekali yang datang juga. Nah, ternyata waktu saya sharing hari itu saya diminta untuk berbicara tentang mendidik anak. Sebab ada beberapa di antara mereka yang ada yang baru setahun kurang, 2 tahun, anaknya sudah berubah di Australia ini. Mereka kerepotan didik anak-anak itu. Nah, akhirnya saya sharing. Bagaimana? Ya mereka tahu, saya pendeta, mereka tahu. Tapi saya nggak pakai doa, nggak pakai nyanyian. Ya saya buat tanya jawab. Nah, ternyata ada satu dosen dari Gajah Mada Jogja. Nanti disertasinya itu tentang anak-anak juga. Dan waktu dia dengar saya sharing itu, ya saya bilang Nabi Sulaiman berkata begini, kalau itu pakai kitab Musa, kitab pengkhotbah dan semuanya itu. Saudara, akhirnya selesai itu dia bilang, ternyata ini yang saya doakan Tuhan jawab. Loh, dalam hal apa? Saya tuh lagi cari sumber. Ternyata saya ketemu Bapak hari ini. Jadi dia sekarang diskusi dengan saya lewat internet. Wah, dia senang sekali. Jadi untuk menjadi jawaban doa buat orang gak harus memberi sesuatu. Orang ini gak minta duit kok kepada saya, dia calon dosen ini. Tapi diskusi tentang apa yang saya tahu dari firman Tuhan. Dan saya apa yang saya tahu dari bagaimana Tuhan berikan saya anak-anak untuk mendidik mereka. Ngerti? Coba jawab dalam hati. Kapan terakhir kali saudara-saudara jadi jawaban doa buat orang lain? Ngerti ya pertanyaannya? Kapan? Ada begitu banyak orang berdoa yang gak ada jawaban sampai hari ini. Karena kita gak menjawab mereka. Jadi gak harus Tuhan yang jawab. Kita bisa menjawab, menjadi jawaban doa buat orang lain. Ngerti kalimat ini? Oke, ada yang mau tanya lagi? Indra jam berapa harus berangkat? Gak apa-apa Nana, bentar lagi ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cepat, Ong, mau tanya apa Ong? Kalau yang di rumah dengerin banyak, nanti aja lewat Ong ya. Oke, kalau tidak ada, yang terakhir, saudara, hal ini harus kita jadikan betul-betul jawaban yang luar biasa. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Seharusnya beginilah hidup murid-murid Yesus. Lukas 15 ayat 1. Silakan salah seorang boleh membaca bahasa Indonesia. Para pemungut cukai dan orang-orang Yang kuat. berdosa, Iya. para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya, stop dulu. Saudara masih ingat pada zaman itu para pemungut cukai dan orang berdosa bisa nggak masuk ke bait suci zaman itu? Nggak bisa. Mereka akan diusir. Berarti mereka nggak akan ketemu imam-imam ahli Taurat, nggak akan ketemu. Tapi aneh, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Apa kata biasanya? Kata lain apa? Coba biasanya. Sering, selalu. Ini yang mengagumkan. Ketika mereka takut bertemu para rohaniawan, ternyata mereka nggak takut ketemu Tuhan Yesus. Catat, hidup murid Yesus yang benar tidak hanya dilihat kita rajin ke gereja, tidak hanya dilihat kita rajin pelayanan, nggak hanya dilihat kita rajin berdoa dan sebagainya, urusan rohani.
Tandanya adalah orang-orang berdosa takut atau tidak datang kepada Yesus lewat kita. Katakan amin. Harusnya begitu. Jadi kalau ada pelacur, ada penjahat, ada apa saja, harusnya nggak boleh takut ketemu kita. Amin. Harusnya malah datang untuk mendengarkan Yesus. Justru karena kita terlalu rohani sampai orang takut ketemu kita. Ngerti kalimat ini? Orang jadi takut. Apalagi kalau dikit-dikit ngomongnya keluar ayat. Orang malah lari semua itu. Untuk ayat lagi, dikit-dikit ayat, garuk-garuk keluar ayat, ngupil keluar ayat. Aduh, maaf, orang jadi takut ketemu kita. Jadi mulai hari ini masing-masing kita harus memeriksa. Saudara di kantor, saudara di kampus, ya, saudara di kerjaan, di mana saja kita berada, orang tidak boleh takut ketemu Yesus lewat kita. Amin. Orang harus berani menceritakan apa saja yang mereka perlu. Ada daya tarik yang luar biasa. Yang kalau Yesus bekerja betul-betul di hidup kita. Mau berubah mulai hari ini? Ayo biasakan. Yesus itu nyata lewat hidup kita. Dan orang-orang tidak takut untuk menceritakan semuanya itu. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Oh, kalau saudara, saya bukakan SMS saya, WhatsApp saya, email saya, ya line saya, saya punya hampir semuanya itu. Bagaimana hanya orang-orang gak kenal menyatakan semua kesulitannya, masalahnya. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Maka itu gunakan fasilitas internet sekarang ini, IT yang ada untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Bukankah secara dunia banyak orang gak kenal, tapi lewat Facebook jadi kenal? Betul tidak? Kenapa kita gak pakai barang itu juga? Berarti maksud saya, maka itu Facebook saudara untuk apa? Kalau bukan untuk penginjilan, tutup aja semuanya itu. Malah ngotori hati, ngotori mata. Betul? Ya, tutup aja. Jadi kan itu berkat. Orang-orang datang kepada Yesus lewat kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Maaf, saya cuma cerita. Saya ini mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang gak pernah khotbah di TV. Kalau pendeta lain banyak khotbah di TV. Tapi saya ini sering masuk TV. Bukan karena saya khotbah. Nah, bukan saya khotbah. Yang dimasukkan TV apa yang saya buat, yang kami buat. Dan di situ orang melihat. Saya juga bersyukur. Kenapa mereka bisa masukkan TV? Ya karena apa yang kami buat itu memang untuk masyarakat. Jadi nggak ada unsur agama sama sekali. Dan itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Ayo hidup saudara pun jadi jawaban doa untuk orang lain. Amin. Ketika orang-orang alami sesuatu, biar kita jadi jawaban doa buat mereka. Betul? Ayat terakhir supaya ini menguatkan kita. Filipi 2:21. Saya suka sekali merenungkan ayat ini. Filipi 2:21. Sederhana sekali cara kita berpikir. Ya, Filipi 2:21. Boleh baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ayo baca. Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya, John, please. All the others care only for themselves Care for yourself, yeah, and not for what matters to Jesus Christ. That's not what matters to Jesus Christ. Ayat itu pendek, saudara. Tapi inilah kecelakaan Injil. Kalau saya berkata, atau kata kecelakaan, inilah kecelakaan Injil. Ketika kita masing-masing sibuk ngurus urusan kita sendiri. Pasti saudara tanya lagi, apa itu kepentingan Kristus Yesus? Apa itu urusan Tuhan Yesus? Nah, kalau saudara tanya, jawabannya begini. Semua urusan Tuhan Yesus, semua kepentingan Tuhan Yesus selalu untuk kepentingan orang-orang berdosa. Berkata amin? Nggak ada yang lain. Kalau kita harus ngurus urusan Tuhan Yesus, berarti itu urusan orang-orang yang belum diselamatkan itu. Jadi saudara nggak perlu repot-repot. Renungkan ini. Kemarin siang ada suami istri datang kepada saya di jam istirahat waktu retreat. Pertanyaan sederhana. Dia mau sekolah Alkitab. Terus saya batalkan. Dan dia kaget. Loh, biasanya pendeta dorong orang soal Alkitab. Kok Bapak tidak?
Saya bilang gini loh, iblis itu punya visi nggak untuk semua manusia jatuh dalam dosa? Jawab, punya visi nggak untuk semua orang jatuh dalam dosa? Punya. Tapi iblis nggak pernah punya sekolah dosa. Gereja punya visi supaya semua orang bisa dengar Injil. Maka gereja buka sekolah teologi atau sekolah Injil. Pertanyaannya, yang lebih berhasil yang punya sekolah atau nggak punya sekolah? Nah, jawab cepat. Nah, kenapa yang nggak punya sekolah dosa kok dosa laku keras? Kenapa yang punya sekolah Injil nggak laku? Saja orang tuh ngomong bingung. Maka itu saya nggak disukai oleh banyak gereja karena saya bilang tutup aja semua sekolah Alkitab, nggak ada gunanya. Bayarnya mahal. Buktinya aja, narkoba dengan Injil mana lebih laku? Narkoba. Padahal narkoba itu mahal. Impactnya mengerikan. Nggak pakai iklan, laku. Injil ini gratis, impactnya besar, pakai iklan, nggak laku. Berarti maksud saya, berarti yang salah marketingnya, yang salah salesnya. Maka itu satu kali saya diundang ke seminar misi, saya buka ini, mereka ada yang marah. Karena saya berkata, kalau kita nggak mau ngaku bahwa ada kesalahan dari kita sebagai gereja, karena sekolah-sekolah kitab luar biasa, tapi Injil nggak laku, ternyata setan lebih berhasil memenangkan banyak jiwa daripada kita. Yang ngaku ya atau tidak? Loh, betul tidak? Setan itu lebih berhasil membawa orang ke neraka loh, daripada kita membawa orang ke surga. Saya berkata gini, orang marah. Seharusnya kita ini rendah hati lah. Ayo belajar kepada setan. Kok bisa menangkan orang lebih banyak? Loh, boleh nggak pakai logika itu? Coba jawab. Karena mereka lebih berhasil memenangkan jiwa kok. Kita tidak. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ya ini tadi salahnya. Kita nggak tahu posisi kita itu siapa. Karena kita nggak tahu posisi kita teman sekerja, maka itu kita cuma ngerampok surga. Ketika kita sibuk hanya ngurus urusan kita sendiri, maka urusan Tuhan kita tinggalkan. Oke, Indra boleh tinggal. Ya, nggak apa-apa. Thank you ya. Oke. Ya, oke, silakan. Oh, lewat situ ya. Nah, ya udah. Oh, belakang. Jelas ya? Ayo kita berubah mulai hari ini. Amin. Betul? Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ada mau tanya? Oh, ada pertanyaan dari Ko Ivan di Brisbane. Ketika Tuhan memberi proyek kalau kita tidak merasa sanggup walau hati mau? Enggak. Tuhan paling tahu hati kita. Oke, pertanyaannya, mungkinkah Tuhan memberi proyek kalau kita nggak sanggup tapi hati kita mau? Tuhan tahu hati kita. Jadi kata nggak sanggup jangan diukur dengan uang. Betul? Diukur dengan hati. Tuhan tahu kalau dia tahu kita nggak punya uang, dia nggak akan minta uang kita. Dia cuma minta waktu kita. Tapi kalau dia tahu kita punya uang, ya dia akan pasti minta uang kita. Ya, punya apa? Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Yusak, mau tanya apa? Saya kenal Yusak itu dari opanya. Opanya itu gembala di Tulungagung. Iya, dari tahun awal 70-an. Oke, ayo, ada yang mau tanya lagi? Kita sebagai orang tua gimana tahu Koden anak-anak kita ini enaknya maksudnya arahkan kemana? Oke. Orang tua perhatikan, anak-anak itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Tuhan cuma titip kepada kita, setuju? Maka itu kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk anak ini jadi apa. Tidak boleh. Sebelum kita memutuskan anak ini jadi apa, ingat perkataan Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Artinya, lihat skill, bakat anak-anak yang sejak kecil. Nah, dari bakatnya kita akan arahkan, oh dia ini ke sini, oh dia itu ke situ. Saya tidak tahu, saudara kenal nggak? Saya lupa namanya ya. Ternyata di Sydney ini ada orang Cianjur. Catat ya. Aduh, saya lupa siapa namanya. Berapa kali saya baca tentang dia. Orang Cianjur ini menjadi the best cake decorator in the world. Artis-artis Hollywood mintanya ke Sydney. Ada tahu nggak siapa? Dia orang laki, orang Cianjur. Nah, itu dari omanya punya toko roti di Cianjur sampai orang tua serang anaknya. Saudara nggak pernah dengar di Sydney? Terkenal sekali nih orang. Jadi berapa artis Hollywood waktu menikah, waktu apa, minta dia datang untuk buat dekorasi kuenya itu. Belum lama masuk lagi di berita apa saya lupa. Ada yang tahu nggak?
Aduh saya lupa nama, Sandi kok tidak salah. Pokoknya cake, the best cake decorator. Coba David cari itu di Sydney. Nah, waktu saya baca biografinya dia, orang tuanya itu inginkan anak ini jadi apa saya lupa. Tapi dalam perjalanan waktu berubah. Kemarin Yus, kita dengar cerita siapa ya yang jadi dokter lulus, akhirnya setelah lulus dokter ijazahnya kasih papanya, dia sekarang jadi buka bengkel. Keponakannya Korudi. Oh iya, kemarin ngomong itu. Handi Mulyana. Siapa namanya? Handi Mulyana. Ketemu ya website ya, Google atau website itu. Oke, Handi Mulyana. Itu di Sydney. Orang hebat sekarang ini. Luar biasa. Nah, kemarin ngomong-ngomong ada satu keluarga maksa anaknya jadi dokter. Dan memang anaknya pintar. Lulus dokter. Setelah lulus dia kasih ijazah ke papa. Papa, ini yang papa minta. Terus dia buka bengkel. Buka bengkel ya? Dealer mobil seperti. Aduh. Jadi kita nggak boleh maksa anak kita seperti yang kita inginkan. Kita harus tahu Tuhan apa. Handi Mulyana ya. Oke. Ada komentar apa Fit di situ Fit? Orang tuanya punya bisnis bakery di Cianjur juga. Dari kecil suka bikin kopi juga. Iya. Tapi posisi sekarang nggak disebutkan. Posisi sekarang di Kingsford. Posisi namanya dia jadi the best cake decorator. Ada nggak kata itu? Sampai berapa artis Hollywood minta. Oke, nanti bisa lihat di website dia. Oke? Mau berubah mulai hari ini? Oh, kok diam saja? Mau? Kita harus tahu posisi kita. Baik. Ya udah. Tuhan memberkati kita semua. Oke, yang di rumah sampai ketemu. Bye.